memahami dan menilai Mr. Prabowo, saya selalu menggunakan apa yang dipikirkan, kemudian yang itu tercermin dalam tulisannya, baik itu di Paradoks Indonesia maupun di apa itu di harian asing, di majalah asing, saya lupa namanya. Kemudian apa yang diucapkan baik itu di Mandiri Investment Forum maupun ketika di forum di Brasil kemarin, itu saya menganggap Mr. Prabowo, dan saya berharap memang seperti itu, bahwa Mr. Prabowo adalah seorang negarawan. Tetapi dua berita terakhir ya, yang pertama hendak mengirimkan tim untuk mengadakan studi banding untuk gedung-gedung IKN ya, ke luar negeri. Kemudian yang tergres adalah pidato di depan kader-kader Gerindra, yaitu yang mengkritik dari kalangan pengkritik itu ya tidak diterima secara legowo, tetapi justru counter attack dengan ungkapan yang meskipun itu bercanda, tapi itu tidak menunjukkan sebagai seorang negarawan. Dan ini saya kesimpulan sementara saya bahwa Mr. Prabowo ketika mengungkapkan itu ya part of his strategy. Saya masih berharap itu bagian dari strategi Mr. Prabowo. Tetapi ketika itu memang ya seperti itu, maka saya menggunakan formulasi dari Muhammad Said Didu ya, sepercaya Anda atau sekagum-kagum Anda terhadap seorang politisi, sisakan ruang untuk meragukannya ya. Dalam hal ini saya sepakat dengan Said Didu ketika Mr. Prabowo berbicara di depan kader Gerindra, itu ya saya anggap sebagai seorang politisi. Sehingga ketika saya di satu sisi melihat Mr. Prabowo dengan latar belakang yang berulang kali saya ungkapkan, itu sudah lebih dari cukup untuk membentuk Mr. Prabowo sebagai seorang negarawan. Tetapi ketika realitas politik memposisikan sedemikian rupa Mr. Prabowo sehingga harus mengucapkan apa yang diucapkan di depan kader Gerindra, itu ya mau tidak mau itu saya anggap sebagai seorang politisi yang harus saya ragukan ucapannya. Meragukan ucapannya bukan berarti saya tidak berharap Mr. Prabowo sebagai seorang negarawan. Saya masih berharap, meskipun kalau dilihat pergerakannya itu semakin menipis, tetapi saya masih berharap panggilan jiwa keprajuritan Mr. Prabowo itu akan bangkit lagi, sehingga menunjukkan jati diri Mr. Prabowo sebagai seorang yang kenyang asam garam di TNI, yang pernah memimpin pasukan elit Kopassus, itu tidak luntur hanya karena kalkulasi politik yang sifatnya sangat pragmatis. Nah, kalau kemudian ada orang yang sinis terhadap apa yang saya paparkan terhadap Mr. Prabowo, karena begitu kagumnya dengan Mr. Prabowo sehingga saya seolah-olah mendegradasikan Mr. Prabowo, itu saya meminjam bahasanya Mr. Prabowo.
uh, nyinyir ndasmu gitu. Mumpung tidak ada wartawan. Jadi, sekali lagi, meskipun saya mengalami penurunan kepercayaan saya terhadap Mr. Prabowo, tetapi masih ada saya menyisakan ruang. Ya, ini kebalikannya dengan ketika Mr. Prabowo saya anggap sebagai seorang politisi. Ini saya masih menyisakan ruang bahwa Mr. Prabowo adalah seorang prajurit yang digembleng di lembah Tidar. Ya, karena negara ini, bangsa ini butuh seorang yang punya wawasan jauh ke depan. Kemudian ya ini kembali menyitir ucapan Mr. Prabowo sendiri yang ingin mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Dan itulah yang dibayangkan oleh para pendiri bangsa. Sekali lagi, meskipun saya ragu, saya masih berharap Mr. Prabowo kembali terpanggil jiwa prajuritnya. Salam konstitusi.